Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu mengenai problematik pengembangan PAUD. Adapun pokok bahasanya, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian PAUD, perkembangan PAUD, kualifikasi pendidik, dan juga bentuk manajemen pengelolaan PAUD. Dari keempat pokok bahasan ini, saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Mbak Dita Ngandika Putri, di mana dia akan menjelaskan tentang kualifikasi pendidik dan juga bentuk manajemen pengelolaan PAUD. Kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni tentang pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan bagi anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun atau sebelum memasuki sekolah dasar. Nah, di sini awal pertama kali pendidikan anak usia dini itu ada di dunia itu lahir pada tahun 1800, yakni oleh Friedrich William August Froebel, di mana beliau ini mendirikan sebuah sekolah yang bertemakan Taman Kanak-kanak. Nah, adapun perkembangan PAUD di Indonesia sendiri itu sudah berdiri sejak lama. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan anak usia dini sudah diterapkan. Namun, pendidikan anak usia dini masih belum mendapatkan perhatian secara khusus sampai pada akhirnya Kementerian mengeluarkan kebijakan dan peraturan tersendiri untuk mengatur segala kebutuhan pendidikan anak usia dini. Berangkat dari percepatan perkembangan pendidikan anak usia dini ini, adanya revolusi industri dan juga perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sekaligus juga sudah memasuki kehidupan masyarakat 5.0, yang ini mengakibatkan pemerintah yang menaungi pendidikan anak usia dini ini kembali mengobservasi dan menitikberatkan pusat dan perhatian mereka untuk lebih bisa mensosialisasikan lagi tentang pentingnya menyekolahkan anak sejak dini. Nah, adapun persoalan pendidikan anak usia dini itu sudah mulai teratasi karena semakin banyaknya pendidikan anak usia dini di berbagai daerah termasuk juga di daerah pedesaan. Namun akan tetapi setelah tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19 yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga akhirnya ini menjadi PR besar bagi pemerintahan Indonesia, khususnya kementerian yang menaungi pendidikan anak usia dini untuk kembali menata ulang. Karena pendidikan anak inilah yang paling merasakan dampaknya, di mana semua bertransformasi menuju digital. Adapun persoalan yang muncul di era pandemi ini terlalu banyak. Di antaranya yang pertama, peralihan metode pembelajaran dari yang luring atau offline secara tatap muka beralih ke daring yang membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi. Yang kedua, ada penambahan biaya bagi para orang tua untuk membeli kuota. Yang ketiga, waktu bagi orang tua yang juga akhirnya selain bekerja, membagi waktunya untuk mendampingi anak-anaknya belajar. Yang keempat, anak kecanduan gadget sehingga malas untuk belajar. Dan yang kelima, sikap malas pada anak yang terbangun akibat pembatasan aktivitas anak di luar rumah. Adapun sekarang pandemi sudah berangsur pulih dan tahap normalisasi serta pengoptimalan kembali pembelajaran tatap muka terus dilakukan, meski harus mematuhi protokol kesehatan. Artinya ada hal-hal baru yang menjadi problem bagi semua kalangan pendidik. Adapun problem baru yang harus dihadapi antara lain, yang pertama pembatasan terhadap jumlah peserta didik yang melakukan tatap muka. Yang kedua, pemberlakuan protokol kesehatan, memakai masker dan juga tetap menjaga jarak. Yang ketiga, menghidupkan kembali keaktifan seorang anak setelah terbiasa dengan gadget. Akhirnya mereka harus terbiasa lagi dengan aktivitas sehari-hari mereka. Dan yang keempat, melakukan pembaharuan metode belajar di tengah kencangnya teknologi informasi dan perubahan perilaku kehidupan masyarakatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, mengharuskan pendidik untuk
terus bisa berinovasi dan tetap beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Artinya pemerintah dan satuan pendidik anak usia dini ini harus bisa lebih selektif lagi dalam memilih tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bersifat informatif sehingga tumbuh kembang mereka tetap terjaga. Adapun untuk materi tentang kualifikasi pendidik, saya serahkan kepada teman saya, yaitu Mbak Dita. Saya persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mila. Selanjutnya adalah kualifikasi pendidik. Selain problematik yang berasal dari peserta didik, problem juga bisa muncul dari pendidik itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak tenaga pendidik yang masih belum lulus sarjana sudah mengajar di pendidikan anak usia dini. Padahal hal ini juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan, karena pengetahuan dan pengalaman serta wawasan seorang pendidik juga berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik itu sendiri. Terlebih lagi derasnya arus perubahan juga mengharuskan seorang pendidik untuk selalu bisa adaptif. Bisa dibayangkan jika pendidiknya asal-asalan, bagaimana anak bisa tahu tentang seperti apa tantangan di era sekarang dan bagaimana cara dalam menghadapi anak generasi Z dengan segala keunikan kepribadian yang selalu beragam juga mengharuskan pendidik untuk selalu melakukan observasi. Berikut merupakan kriteria yang bisa diperhatikan untuk tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Adapun problem yang biasa dialami dalam wilayah pedesaan atau daerah dengan kategori 3T, yaitu terjauh, terluar, tertinggal adalah yang pertama, minimnya SDM yang sesuai kualifikasi. Yang kedua, minimnya ketersediaan sumber dana. Yang selanjutnya adalah bentuk manajemen pengelolaan PAUD. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan terus mengembangkan pendidikan anak usia dini, ada hal-hal yang harus dilakukan. Di antaranya, melakukan manajemen yang baik dan berbeda agar lebih unggul dalam pengelolaan satuan pendidikan dengan cara yang pertama, merumuskan visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Yang kedua, merumuskan program-program kegiatan PAUD yang berbeda. Yang ketiga, menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya. Adapun untuk mengimplementasikannya, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menganalisis hal-hal yang dipersaingkan antara lembaga PAUD. Yang kedua, melakukan SWOT. Yang ketiga, memetakan keinginan dan kebutuhan wali murid. Yang keempat, merancang dan melakukan program kegiatan PAUD. Yang kelima, menjalankan atau melaksanakan program PAUD dan pembelajaran. Yang keenam, menyusun sub-program kegiatan PAUD. Dan yang terakhir, melakukan program kegiatan PAUD sesuai sub. Sekian dari saya. Jadi itulah materi yang bisa kami sampaikan tentang problematik pengembangan PAUD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.